Zaman sekarang nih emang zaman-zamannya perang produk. Senggol-senggolan antara produsen terbukti dengan banyaknya bermunculan produk baru dengan harga yang kompetitif. Ujung-ujungnya, kitalah sebagai konsumen yang diuntungkan. Salah satunya, IO water cooling dari Gamdias ini sob. Saya kedatangan Gamdias Aura GL240 versi 2. Dan BTW, versi GL240 ini ada yang punya LCD displaynya juga loh, yaitu GL240 LCD. Tapi yang versi LCD itu harganya lumayan, hampir 2 kali lipat dari yang non-LCD. Oke lanjut, pertama-tama kita unboxing dulu ya. Pertama kita dapat manual book. Lalu ada bracket-bracket yang sudah lengkap tentunya untuk semua soket mainstream. Gak lupa juga ada termopastanya ya. Terakhir tentu si water coolingnya itu sendiri. First impression megang cooler ini jujur sih biasa aja ya, layaknya IO cooling standar, tapi buat selangnya ini udah cukup lentur, jadi enak buat kita ngaturnya nanti. Ukurannya sesuai namanya ya, yaitu 240 mm. Untuk fan-nya sendiri di sini tipe ARGB ya sob, tapi tentunya tidak infinity mirror. Wah, saya senang sih. Buat pumpnya sendiri ini standar juga ya. Pada bagian pumpnya ini tertulis Aura yang kita bisa atur arah tulisannya ini mau kemana. Karena untuk memberikan fleksibilitas usernya itu sendiri ya, ketika ingin menaruh radiator ke arah yang diinginkan. Buat kabelnya sendiri agak unik nih. Ada satu kabel yang terdapat switch custom gitu, yang kita bisa temui biasanya di pasaran kalau lagi cari switch on off. Kabel ini terhubung ke pumpnya langsung. Awalnya saya juga bingung, ini buat apaan ya? Setelah dicari tahu, ternyata fungsinya untuk merubah mode LED pada keseluruhan IO cooler ini. Tujuannya buat teman-teman yang mobonya nggak support ARGB, nah bisa banget memanfaatkan tombol satu ini. Tentu aja nggak harus pakai switch ini ya. Kamu bisa masukin tombol restart atau tombol LED yang terdapat pada casing kamu. Jadi tombolnya nanti akan beralih fungsi menjadi pengubah mode LED. Kabel sisanya sih standar aja ya, ada 4 pin PWM dan juga 3 pin ARGB. Namun untuk bagian fan radiatornya itu, kabel ARGB-nya nggak ada isi chain ya. Lalu untuk spek lengkap si Gamdias Aura GL240 versi 2 ini akan saya cantumkan di layar kaca. Untuk pemasangan I/O ini tergolong mudah aja sih ya. Untuk AM4 atau AM5 tinggal pasang besi yang pendek ini nih. Lalu kita baut besinya. Setelah itu pasang baut lagi ke mobonya 4 buah baut. Terakhir tinggal kita kencengin pumpnya ini ke baut yang terpasang. Jangan lupa untuk kasih juga termopasta. Baiklah, untuk pengujian cooler ini saya akan menggunakan spek yang seperti biasanya. Berikut spesifikasi lengkap yang saya gunakan. Nah, seperti biasanya, saya lakukan pengujian singkat di Cinebench R23 looping 10 menit. Untuk skor tertinggi yang bisa saya dapatkan setelah mencoba 5 kali looping, di sini bisa diraih dengan 12.329 poin. Ini sih lumayan gede ya dari segi poin yang biasanya cuma 12.000 kecil aja. Untuk suhunya sendiri juga masih tergolong adem lah. Secara I/O sekarang emang udah pada bagus sih performanya. Minimal dapat di 37,9 derajat dan maksimal suhunya ada di sekitar 73,9 derajat Celcius. Suhu yang masih sangat adem untuk kamu pakai full load daily sekalipun. Mantap. Karena sejatinya performa I/O itu rata-rata bagus, jadi harusnya emang bisa handle untuk mode OC. Pada mode OC tipis-tipis saja, di sini dapat skor 13.101 poin. Dengan suhu maksimalnya masih ada di bawah 90 derajat dong pastinya. Tepatnya itu ada di sekitar 85,4 derajat Celcius. Ini masih aman banget ya, sekalipun kamu mau mode OC untuk dipakai daily use. Lanjut untuk real skenario seperti gaming, pada Battlefield 5 ini bisa mendapatkan suhu yang cukup stabil ya sob, di angka sekitar 64 derajat Celcius, suhu yang sangat normal untuk gaming. Karena saya nggak terlalu banyak ngetes I/O water cooling ya untuk spek PC tester sekarang, jadi perbandingannya cuma ada dari Techwear aja. Tapi yang Techwear ini juga harganya lumayan jauh ya, ya daripada gak ada pembanding sama sekali sih. Soalnya mau aduin sama tower cooler agak-agak nggak seimbang aja sih sob, ibarat nggak apple to apple lah. Untuk water cooling si Gamdias Aura GL240 versi 2 ini dibanderol di harga 690 ribuan, belum termasuk voucher ya sob. Kalau hoki sih bisa 600 ribuan kali ya.
garansinya sendiri 2 tahun oleh distributor DTG. Saya senang-senang aja sih sama produk yang makin hari makin murah, karena seperti yang kita tahu, I/O water cooling seperti ini tuh pas zaman dulu jadi barang mahal dan cukup eksklusif. Gak semua orang bisa punya karena harganya itu. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda, Kerehore pun bisa pakai. Tapi misal ditanya soal performa, ya emang sudah banyak I/O cooling yang performanya setara dengan cooler tower. Tapi sejatinya I/O cooler itu value-nya bukan di performa aja sob, tentu ada pada estetikanya juga, yang ngebuat PC terlihat lebih clean pas dilihat. Bahkan pada beberapa kasus, contohnya seperti I/O Sigam Dias ini, yang ada LCD-nya, itu bener-bener ada orang yang suka banget tuh sama hal gituan. Ya nggak lain nggak bukan, jelas untuk mengejar estetika. Jadi fungsi I/O water cooling sekarang tuh bukan cuma dicari performanya doang, tapi dicari juga keindahan penampilannya. Ya, pasar lama-kelamaan ada aja sih gebrakannya, dan ujungnya juga kasih harga murah. Jujur, saya suka dengan barang murah. Hehehe. Terima kasih untuk DTG yang sudah kirimin cooler ini untuk dites. Buat yang berminat, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang water cooling murah meriah ini.